Nay, ada cerita dari Wulan. Wulan punya suami, namanya Roso. Roso ini orangnya temperamen, pemabuk, penjudi, kadang main perempuan. Sampai suatu hari, Roso ini berubah jadi penurut, ngikutin kemauan istrinya. Bisa dibilang stop mabuk-mabukan. Ternyata itu nggak murni, tapi karena Wulan ngejalanin ritual kotor, pakai darah haid penunduk suami. Wulan ada niatan buat berhenti, tapi Wulan keinget satu perjanjian yang udah ibunya bilang. Jangan sampai kamu hentikan ritual itu di tengah jalan, atau kamu akan nanggung akibatnya. Ini ceritanya. Suatu hari, ada teman Roso yang nyamper ke rumah, ngajakin mabuk dan judi. Gak kayak biasanya, respon Roso yang nolak ajakan temennya dengan alasan kasihan istrinya sendirian di rumah. Padahal sejak kapan dia peduli sama istrinya? Temennya yang namanya Bagas ngerasa Roso itu beda. Dia gak mau nyerah kan, masih maksa buat ngajak Roso. Di sana ada janda cantik, masa iya kamu gak suka? Ayolah. Di situ Roso bilang, kalau gak berhenti, istrinya bakalan minta cerai. Temennya yang masih mau ngajakin makin manasin Roso. Ya kan bisa nyari yang baru. Istrinya yang gak tahan denger temennya ngomong makin kemana-mana. Dibentaklah temennya. Abis diomelin, temennya baru diem terus pergi. Awal cerita, Wulan bilang ke ibunya, kalau Roso, suaminya, suka hura-hura, mabuk, judi, dan main perempuan. Wulan mau minta cerai. Ibunya yang denger itu nasihatin Wulan buat jangan terburu-buru ngambil keputusan. Karena pernikahannya belum lama. Mungkin lebih tepatnya ibunya gak ngizinin. Tapi Wulan yang udah gak kuat sama kelakuan suaminya, bahkan main tangan ke Wulan. Dan dia tuh ngeliatin ke ibunya. Wulan sampai nangis. Ibunya yang ngeliat separah itu kelakuan Roso ke anaknya, akhirnya nyari cara buat Wulan. Roso berubah jadi lembut. Ternyata bener apa yang dibilang ibu, kata Wulan. Kata ibunya, setiap malam Jumat, kalau kamu lagi haid, teteskan darah kotormu ke dalam kopi. Gak usah banyak-banyak, 2-3 tetes aja. Wulan dikasih kertas yang harus dibaca sebelum netesin darah ke kopinya. Awalnya Wulan gak mau. Selain jijik, dia juga takut. Tapi karena udah gak kuat, nahan kelakuan suaminya yang kasar, akhirnya Wulan nekat ngelakuin itu. Bahkan dia gak mau tahu ibunya dapat dari mana cara itu. Yang Wulan mau waktu itu, suaminya bisa tunduk dan ngikutin kemauannya. Wulan gak berhenti ngeliatin suaminya. Perasaan dia naik. Waktu itu tuh beneran seneng banget sampai gak bisa diungkapin. Dia gak nyangka suaminya tuh bakalan setunduk itu. Tiba-tiba bulu kuduk Wulan merinding. Bukan pertama kalinya. Setiap kali dia ngelakuin ritual itu, kayak ada sosok yang merhatiin dia. Karena suasananya udah gak enak, dia bahkan lumayan ketakutan. Dia pergi dari dapur ke ruang tengah. Di meja makan, Wulan bilang, "Mas, makasih ya, udah berubah demi aku." Suaminya ngejawab Wulan tuh enak banget, halus, senyum, ramah. Wulan ngerasa makin hari tuh makin menang. Dia gak perlu takut suaminya bakalan nyakitin dia lagi. Selesai makan, Wulan ngasih kopi yang dikasih kotoran haid tadi. Tapi kali ini, suaminya nolak karena udah ngerasa kenyang. Wulan yang denger itu gak mau nyerah. Wulan nyari alasan gimana caranya suaminya tuh mau minum kopinya, bahkan ngabisin. Dengan nada-nada manja, akhirnya Roso mau minum kopinya. Padahal Wulan yang ngeliat Roso ngabisin kopi aja tuh pengen muntah sendiri. Mereka lagi duduk santai berdua, lagi manja-manjaan, ngobrol manis. Ada yang ngetuk pintu. Jalanlah Wulan buka pintu. Pas lagi buka pintu, suasananya tuh beda. Dingin, bikin merinding. Bahkan gak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara ketukan bisa sampai 3 kali. Baliklah Wulan ke dalam rumah dengan wajah yang udah pucat. Suaminya yang ngeliat khawatir. Akhir-akhir ini Wulan sering ngerasa diikuti sama bayangan yang gak tahu itu apa dan siapa. Karena ngerasa suasana udah mencekam,
Wulan ngajak suaminya ke kamar. Tapi Roso pamit dulu nih ke kamar mandi buat cuci kaki. Jalanlah Wulan duluan ke kamar. Kagetnya, pas Wulan udah sampai di pintu, suaminya udah ada di dalam. Wulan yang kebingungan nanya, "Mas, bukannya tadi kamu ke kamar mandi ya?" Ngerasa kayak lagi halu. Ternyata Roso emang baru mau masuk ke kamar dan dari kamar mandi. Yang tadi siapa? Semenjak ngejalanin ritual dari ibunya, Wulan merasa kayak dihantui. Kejadian semalam bikin dia terus ketakutan. Kayak biasanya, Wulan ngasih kopi ke suaminya yang udah dikasih kotoran haid. Karena lagi gak enak perut, Rosa ini bilang, atau mungkin kebanyakan kopi. Wulan yang ngeliat suaminya sakit agak sedikit nyesel. Tapi Wulan lagi-lagi ngomong sendiri gitu. Ya ini tuh buat kebaikan kita berdua. Karena cintanya ke suaminya, Wulan gak rela kalau harus ngeliat Roso sama wanita lain. Lagi mijitin suaminya, mereka ngeliat ada perempuan ngangkutin barang. Ngobrol lah Wulan, kayaknya ada yang baru pindahan ya mas. Mungkin bakalan nempatin rumah kosong di sebelah rumah mereka. Besoknya, Roso itu udah mulai kerja kan. Wulan makin hari tuh makin seneng, karena suaminya bakalan ngasih nafkah. Sedangkan sebelumnya, Wulan nyari uang sendiri. Bukannya sadar, Wulan makin hari itu makin menjadi. Apalagi ngelihat perubahan suaminya. Dia benar-benar memuja ibunya yang ngasih cara nggak benar. Besoknya Wulan belanja. Ada ibu-ibu yang nanya, tumben banget suaminya ada di rumah. Biasanya mabuk-mabukan dan bahkan nggak pernah di rumah. Karena males, Wulan tuh cuma ngejawab singkat gitu sama ibu-ibu yang suka gosip. Jadi selama ini, Rosa itu emang suka bikin onar di kampung. Setiap kali pulang mabuk, ada aja masalah sama warga. Sebagian geram dan resah sama kelakuannya. Wulan yang dipuji ibu-ibu pinter jadi istri, bisa bikin suaminya tobat, ya dia makin-makin gak mau berhenti ngelakuin hal itu. Gak pernah ngerasa salah. Bahkan dia gak pernah mikirin gimana nantinya, apa yang bakalan dia terima. Wulan yang pulang belanja, disapa tetangga barunya. Sebenarnya Wulan itu males. Tapi dia juga cuman sekedar basa-basi gitu. Sampai akhirnya tetangga ini nanya, "Maaf mbak, wanita itu siapa? Adiknya?" Wulan langsung melotot gitu kan. Wanita mana yang dia maksud? Dia nyari-nyari di sekitar. Bahkan gak ada siapa-siapa kok. Pas tetangga ini mau nunjuk, tiba-tiba perempuan itu udah gak ada. Wulan yang ngerasa cuma tinggal berdua sama suaminya, bilang ke tetangga barunya kalau mungkin dia salah lihat. Tetangga barunya jelas merinding. Orang dia emang lihat ada wanita lagi duduk depan rumah Wulan. Tapi dalam hati Wulan, ternyata bukan cuma dia yang ngerasa ngeri di dalam rumah itu. Bahkan tetangga barunya ngerasain. Wulan yang semakin penasaran, besoknya mau coba datang ke rumah ibunya. Karena udah mulai ada banyak gangguan yang dia rasain. Takutnya, emang ada hubungan sama ritual yang lagi dia jalanin. Segitu ampuhnya ritual dari kotoran haid, sampai suaminya gak bisa ngelakuin apa-apa selain nurutin perintah Wulan. Hari itu Wulan selesai haid naik, padahal seharusnya sekali lagi dia tuh ngasih kopi ke suaminya. Selesai mandi, Wulan langsung jalan ke dapur. Niatnya sih emang mau nyiapin sarapan. Dia kaget ngeliat kopi yang udah disiapin itu masih banyak. Karena kesel, Wulan nanya, kenapa kopinya tuh gak dihabisin. Rosa lagi ngerasa perutnya mual, kopinya juga udah dingin. Wulan yang denger itu marah sama jawaban suaminya. Dan dia maksa kopinya dipanasin dan harus diminum. Akhirnya mereka di situ sedikit debat, sampai akhirnya Rosa itu ngalah lagi buat ngabisin kopinya. Wulan ngerasa diratukan, padahal ini belum seberapa. Kata ibu, kalau lebih rutin ngasih kotoran haid, suaminya bakalan lebih nurut. Singkat cerita, Wulan kan jadi omongan ibu-ibu, karena suaminya tiba-tiba bisa berubah. Bahkan perubahannya itu bisa dibilang kayak tiba-tiba gitu aja. Terus, ada satu ibu-ibu, namanya Bu Neneng, itu nyeletuk. Paling didukunin sama Wulan, sama tuh kayak ibunya yang guna-guna bapaknya. Wulan sendiri sebenarnya tuh kaget, kenapa mereka bisa tahu, sedangkan Wulan yang anaknya sendiri baru tahu sebulan yang lalu. Wulan yang denger kan pengen ngebantah, tapi yang mereka bilang itu semuanya bener. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang
kalau badan ayahnya Wulan itu kurus kering karena hampir setiap hari dicekokin kopi yang isinya kotoran itu. Ada ibu-ibu yang pernah ngeliat ibunya Wulan lagi meres darah haid dan dimasukin ke kopi. Dan apa yang diceritain sama tetangga ini, itu juga dilakuin sama Wulan. Makanya itu Wulan gak bisa bilang apa-apa. Sebenarnya Wulan sebagai anak yang denger itu tuh marah banget. Dia juga gak terima aib ibunya tuh diomongin kemana-mana. Tapi lagi-lagi ibu-ibu itu ngebahas dan gak percaya. Mana mungkin laki-laki yang tadinya brutal bisa tiba-tiba kalem dan betah di rumah. Emang ada benernya. Wulan yang gak tahan denger itu, dia langsung bayar total belanjaan terus pamit pulang. Pulanglah Wulan dengan wajah lesu, males, dan ya pokoknya udah gak semangat gitulah. Roso yang ngeliat sikap istrinya gak kayak biasanya, ditanyalah. Perhatian suaminya yang suka nanya mau dibelikan apa, ngelus-ngelus kepala, nemenin tidur, bikin Wulan mulai kebingungan soal ritual. Awalnya, Wulan ada niatan buat berhenti, tapi Wulan keinget satu perjanjian yang udah ibunya bilang. Jangan sampai kamu hentikan ritual itu di tengah jalan, atau kamu akan nanggung akibatnya. Singkat cerita, pulang kerja, Roso beli sate. Sebenarnya banyak yang heran sama perubahan sikap Roso yang tiba-tiba. Sampai ada ibu-ibu, pas Roso beli sate ini, ibu-ibu ini bilang, enaknya jadi Wulan punya suami baik, tapi sayang pakai cara kotor. Roso yang dengar itu gak ngegubris, langsung bayar, terus pergi. Wulan yang dari tadi ketakutan, akhirnya ngelihat suaminya dari kejauhan udah kelihatan pulang. Wulan udah mulai ngerasa banyak yang gak beres di rumah semenjak ngejalanin ritual itu. Pas lagi makan, tiba-tiba ada pengumuman dari salah satu warga kalau ada yang meninggal. Namanya itu Bu Neneng. Nah, guys, Bu Neneng ini yang tadi ngejelekin ibunya Wulan, yang bilang ke Roso juga kalau Wulan itu pakai cara kotor. Kenapa tiba-tiba